Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Mas Rahmat, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta, Unit Kerja UPTD SDN 2 Kota Manah, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini, saatnya saya melaksanakan tugas di pendidikan guru penggerak ini pada alur merdeka, yaitu koneksi antar materi untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Khusus dalam kegiatan koneksi antar materi ini, dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk memberikan tanggapan terhadap koneksi antar materi yang saya sampaikan. Nanti video ini akan saya upload di portofolio digital yang saya miliki. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa memberikan komentar baik berupa tanggapan, penguatan maupun pertanyaan. Seperti apakah koneksi antar materi yang saya buat? Mari kita simak bersama. Dalam kegiatan koneksi antar materi ini ada dua kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah menafsirkan sebuah kalimat yang terdapat pada LMS, kemudian menghubungkannya dengan materi yang saya pelajari di modul 3.1 ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan atau koneksi antar materi yang ada pada modul 1 sampai dengan modul 3.1 yang kali ini sedang saya pelajari. Bapak dan Ibu guru hebat, kini saatnya saya menafsirkan sebuah kalimat yang menurut saya sangat keren. Ini adalah kalimat atau ungkapan dari Bob Talbert. Begini ungkapannya: mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Nah, menurut penafsiran saya, kalimat ini artinya kita itu harus mengajarkan nilai yang terkandung pada setiap perbuatan. Misalkan, ketika anak berolahraga, maka anak harus paham mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga tersebut. Gitu. Misalkan bahwa ketika kita berolahraga, maka pertama nilai yang terkandung dalam olahraga itu adalah sikap sportif, saling menghargai, terus sayang terhadap kesehatan diri. Nah, itu kan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam kegiatan olahraga tersebut. Nah, jadi sekali lagi bahwa selain anak diajarkan untuk berbuat sesuatu, nah kita pun harus mengajarkan kepada mereka untuk memahami nilai-nilai dari perbuatannya tersebut. Ungkapan yang kedua ini ditulis oleh George Wilhelm Friedrich Hegel. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Nah, perlu digarisbawahi bahwa arti berperilaku etis ini artinya adalah bahwa manusia itu harus berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, makanya disinilah peran pendidikan yang sangat penting. Karena ketika manusia tidak berperilaku sesuai dengan aturan, maka sama saja dengan hewan. Cuma kita perhatikan hewan, mereka berbuat semau mereka, sesuai dengan insting. Nah, selanjutnya ini mungkin bahasanya lebih terlalu keras ya, bahwa sebenarnya kalau misalkan manusia tidak berperilaku sesuai dengan aturan, itu sama saja bahwa manusia adalah hewan yang diberi akal. Nah, oleh karena itu bedanya hewan dengan manusia itu dididik supaya berperilaku sesuai dengan aturan atau berperilaku etis. Kita menjalin kolaborasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab
dua pertanyaan yang ada di LMS. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Jawabannya simpel saja, bahwa kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, ketika kita mengambil suatu keputusan yang tepat, keputusan yang lolos dari 9 langkah uji keputusan, nah, kita harus yakini bahwa keputusan itu akan sangat menguntungkan bagi murid kita, atau dengan bahasa Ki Hajar Dewantara itu adalah berpihak pada murid. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi. Kegiatan selanjutnya, pada kegiatan koneksi antar materi ini, saya akan mengkoneksikan atau menjelaskan tentang keterkaitan materi-materi pembelajaran yang ada pada modul ini, dari mulai modul 1 sampai dengan modul 3. Seperti yang kita ketahui bahwa modul 3.1 ini mengajarkan bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, teori atau materi tentang pengambilan keputusan ini erat sekali hubungannya dengan materi yang ada di modul 1.1, yaitu tentang filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Di sana dikatakan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Nah, dalam keputusan pun, mengambil keputusan, kita harus berpihak pada murid. Jadi muaranya, apapun yang kita putuskan sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, maka harus berfokus atau menitik beratkan terhadap kebutuhan atau pelayanan terhadap murid kita. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kemudian, apa keterkaitannya dengan modul 1.2? Yang kita ketahui bersama bahwa modul 1.2 ini mengajarkan kita untuk seperti apa sih guru itu berperan baik dalam komunitasnya maupun tugas dia sebagai guru. Nah, di sana juga sama. Kita sebagai guru, sebagai pemimpin perubahan di sebuah komunitas, kita harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan benar. Nah, inilah hubungan antara nilai dan peran kita sebagai guru penggerak dengan kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kemudian selanjutnya, apakah hubungannya kemampuan dalam mengambil suatu keputusan dengan materi yang kita pelajari pada modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat, kita sudah tahu bersama bahwa di modul 1.3 itu kita belajar mengenai cara membuat visi yang baik. Kemudian visi tersebut diubah dalam sebuah prakarsa perubahan dengan menggunakan alur bagja. Nah, pada tahap alur bagja tersebut, alur bagja, kita dituntut untuk bisa mengatur eksekusi. Nah, itu artinya ketika kita melakukan atur eksekusi, sebenarnya kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, kemampuan tersebut, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dengan baik, diajarkan pada modul 3.1 ini. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Berikutnya, keterkaitan antara kompetensi dalam mengambil keputusan dengan materi yang kita pelajari pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sana pun sama. Jadi ketika kita mempelajari
tentang budaya positif, di sana kita dituntut untuk bisa membuat keyakinan kelas. Mungkin teman-teman masih ingat alurnya seperti apa. Nah, intinya ketika kita membuat keyakinan kelas, maka kita dituntut harus mengambil sebuah keputusan. Misalkan keyakinan kelas ini bagaimana? Apakah sudah baik? Sudah. Nah, itu kan salah satu kegiatan yang dinyatakan sebagai mengambil keputusan, dan itu perlu kompetensi pengambilan keputusan yang baik. Nah, makanya di modul 3.1 ini kita belajar bagaimana cara mengambil keputusan dengan baik. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Selanjutnya, apa sih hubungan kompetensi pengambilan keputusan dengan materi pembelajaran yang kita pelajari pada modul 2.1? Teman-teman pasti masih ingat bahwa di modul 2.1 tersebut kita belajar tentang pemenuhan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih hubungannya? Teman-teman, ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, itu juga sama. Kita harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita akan memberikan pembelajaran kepada anak tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka kita harus bisa memutuskan media apa yang tepat. Terus nanti kegiatan pembelajarannya seperti apa. Dan terakhir, penilaiannya seperti apa. Nah, itu harus kita putuskan. Dan tentu keputusan tersebut harus berpihak kepada murid. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak Oke, sekarang kita lanjut ke koneksi berikutnya. Apa sih hubungannya atau keterkaitannya antara kemampuan mengambil keputusan dengan materi yang kita pelajari pada modul 2.2? Saya yakin teman-teman masih ingat bahwa di modul 2.2 itu kita belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Apa keterkaitannya? Teman-teman, ketika kita mengambil suatu keputusan, maka kemampuan sosial dan emosional itu sangat diperlukan. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ada 5 tuh kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama itu adalah tentang pengendalian diri, kesadaran diri. Yang kedua tentang kesadaran sosial. Yang ketiganya pengendalian diri. Yang keempatnya keterampilan relasi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu dia. Lebih utama yang nomor 5 tadi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. berbakti pada Ibu Pertiwi. Sekarang tibalah pada koneksi yang terakhir teman-teman, yaitu menghubungkan antara kompetensi mengambil keputusan dengan keterampilan coaching. Nah, apa sih hubungannya ya? Mungkin secara kasat mata kalau kita berpikir hanya secara dangkal gitu, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Nah, padahal ternyata kalau kita telah baik-baik, itu hubungannya sangat erat. Ketika kita melakukan coaching, nah, maka kita sebagai coach harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Karena kita tahu bahwa menjadi seorang coach itu tidak mudah, teman-teman. Kita harus memiliki keterampilan coaching ya, yang 3 itu. Harus bisa bisa memiliki 5 kompetensi sosial emosional. Jadi tidak mudah menjadi seorang coach tersebut. Nah, oleh karena itu, disinilah peran pengambilan keputusan yang baik perlu kita pikirkan baik-baik. Nah, jadi jika kita ingin menjadi seorang coach yang baik tentunya ya, kita harus memiliki kompetensi yang baik juga dalam hal pengambilan keputusan. Sekian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, saya berharap teman-teman sekalian bisa memberikan tanggapan
atau komentar di kolom yang sudah saya sediakan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap semangat. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.